Bagaimana sih caranya dan pertanyaan apa aja yang aku dapatkan di bulan Oktober ini? Halo guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejahtera ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Official di sini guys. Video kali ini aku akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di bulan Oktober ini. Sekarang udah tanggal 11 ya guys. Ya, kali ini aku mau merangkum apa aja pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar aku dan ingin menjawabnya di video kali ini. So, ini aku akan menjawab sekitar 5 pertanyaan gitu. Stay tune on my video. Jangan lupa untuk like buat teman-teman yang suka. Jangan lupa untuk dibagikan kalau misalnya teman-teman ini merasa bahwa ini adalah yang sangat penting untuk dibagikan ke orang lain. Dan jangan lupa untuk komen kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang berbeda dari yang aku katakan ini guys. So stay tune on my video. So inilah pertanyaan yang pertama, Kak, apakah aku bisa bergabung di manajemen Kakak? Hai guys, di sini aku mau disclaimer dulu, aku bukan manajemen agensi ataupun bukan seorang manajemen ataupun bukan salah satu orang yang bekerja di salah satu manajemen yang ada di TikTok atau dimanapun ya guys. Di sini aku pribadi untuk membuat konten-konten aja tentang agensi, bagaimana caranya masuk di agensi, bagaimana cara untuk bergabung dalam sebuah agensi di TikTok. Jadi aku tidak ada untuk perekrutan ataupun dari manajemen manapun yang ingin merekrut teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin masuk di sebuah agensi, teman-teman bisa aja langsung mengikuti tutorial aku, yaitu bagaimana caranya untuk mengikuti atau ikut gabung di agensi di TikTok. Caranya udah aku sediakan di video ini, kalian bisa cek sendiri ya guys, dilihat pelan-pelan. Pokoknya kalian itu harus dicermati dulu supaya sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh kakak ini, bagaimana sih caranya, dan di situ aku sudah sediakan caranya bagaimana. Oke guys. Selanjutnya pertanyaan kedua, ini masih mengalami hal yang sama, masih terkait hal yang sama tentang agensi, yaitu pertanyaannya, Kak, bagaimana caranya untuk membuild up atau membangun sebuah agensi? Wow, sangat menarik sekali ya guys. Kali ini aku tidak bisa untuk menjawab bagaimana caranya untuk membangun sebuah agensi, karena di sini aku belum mengalami bagaimana caranya untuk membangun sebuah agensi. Aku juga tidak tahu, belum paham, dan aku masih belajar juga untuk tentang agensi dan lain sebagainya. Itu aku masih belajar guys. Jadi aku tidak bisa untuk berbagi sharing ke teman-teman semua kalau misalnya teman-teman ini bagaimana sih caranya membangun sebuah agensi, bagaimana sih caranya menjadi sebuah agensi, aku juga belum paham. So buat teman-teman yang punya pengalaman yang sudah atau sudah pernah membangun sebuah agensi, teman-teman yang mau sharing, aku sangat bahagia dan senang banget. Kalian boleh email ke aku atau kalian boleh banget komen di bawah. Oke guys, so nanti bakal aku tanyakan kalau misalnya teman-teman itu memiliki sharing yang menurut aku itu oke banget untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Stay tune. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Kak, aku sudah mendapatkan sampel nih. Lalu bagaimana kalau misalnya, ini pertanyaan yang sebenarnya udah lama tapi bakal aku bahas lagi ya guys. Jadi ketika teman-teman itu mendapatkan sampel, lalu bagaimana nih? Apakah kita membayarnya atau tidak? Nah, ini teman-teman wajib diperhatikan ya. Tonton video ini sampai habis. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah apply untuk produk sampel free, artinya teman-teman itu tidak usah membayar ke siapapun ya. Baik itu di kurirnya, baik itu nanti ada tagihannya atau enggak di sellernya, itu tidak ada. Otomatis teman-teman akan mendapatkan free sampel, ya free aja gitu. Teman-teman itu yang pertama dan kedua, teman-teman itu pertama mendapatkan hak atas sampel tersebut. Yang kedua, teman-teman itu juga berkewajiban untuk memposting video dari sampel yang teman-teman dapatkan dan juga live streaming. Pokoknya yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau misalnya teman-teman itu nggak tahu, ya harus jeli dulu nih sebelum kalian apply sampel. Di situ tuh udah ada keterangannya harus apa, harus live streaming, apakah harus live TikTok ataukah harus video atau buat video di TikTok gitu ya guys. Jadi keterangannya sudah ada sebelum kalian tuh apply sampel. Jadi jangan main apply aja, tapi kalian juga harus mengetahui apa sih sebenarnya yang aku harus jalankan ketika aku sudah mendapatkan sampelnya. Oke guys.
Nah, pertanyaan keempat ini, Kak, bagaimana cara menghapus ulasan? Oke guys, setahu aku dan sepengalaman aku nih, aku kemarin itu iseng ya, coba-coba untuk mempraktekkan hal ini. Bener gak sih, misalnya aku ini memberikan rating di sebuah toko, misalnya kasihlah rating 3, terus aku mau perbaiki ulasan aku di rating 4, karena menurut aku setelah aku pelajari, oh ternyata ini ada bagusnya, aku mau kasih rating 4A gitu ya. Lalu aku mau edit ulasan itu. Nah, di situ aku mencoba, dan bagaimana caranya ini based my experience ya guys, my experience. Jadi aku sebelum aku sharing ke teman-teman itu aku coba dulu gitu ya, nggak langsung ngomong aja gitu ya. Jadi aku coba dulu dan aku cari-cari informasinya, kalau memang aku dapat bakal aku share. Nah, setelah aku coba-coba ternyata tidak bisa ya guys, kita tidak bisa edit apapun yang sudah kita ulas sih, setahu aku dan sepengalaman aku. Tapi kalau misalnya teman-teman itu punya pandangan yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda tentang ulasan ini, kalian boleh komentar di bawah. So, jawaban aku untuk pertanyaan yang keempat ini, apakah bisa ulasan itu diedit atau dirubah lagi karena store-nya nggak mau nih dikasih rating segini. So, teman-teman sebelum membuat apa itu namanya ulasan, teman-teman itu harus bijak dalam membuat ulasan supaya ya bermanfaat orang lain juga, tapi juga tidak meninggalkan yang buruk juga gitu ya guys ya. Jadi kasih negatifnya juga kasih positifnya sih menurut aku. Oke guys, kayak gitu aja ya. Jadi berhati-hati dalam menulis ulasan, karena nanti kalau misalnya nggak bisa diedit ya kasihan gitu juga ya. Oke, inilah pertanyaan yang kelima, Kak, bagaimana ketika kita menggunakan Dana, apakah harus menggunakan premium? Sebenarnya ini itu sudah aku buat di video-video sebelumnya ya guys, tentang penggunaan pembayaran melalui Dana. Oke teman-teman, biar dipermudah untuk menggunakan aplikasi Dana untuk pembayaran ini, pembayaran ke aplikasi TikTok saat membayar pembelian, kalian boleh banget menggunakan data premium atau Dana premium. Kenapa? Supaya lebih dipermudah gitu ya guys. Saran aku, kalian bisa menggunakan Dana premium. Aku tidak di endorse sama sekali. So, buat Dana nih, kali aja mau endorse aku, boleh langsung hubungi aja email aku di bawah ya, karena aku sudah promokan Dana. Oke guys ya, ngomong-ngomong lagi ya, untuk Dana ini kalian wajib banget, kalau misalnya menurut aku based my experience, kalau misalnya kalian itu menggunakan Dana, pembayarannya kalian itu lebih enak itu menggunakan yang premium. Dan untuk menggunakan yang premium, Dana premium itu kalian itu langsung terkoneksi gitu ya, ketika kalian itu membayar pembelian yang sudah kalian beli di TikTok, dan langsung klik aplikasi Dana, langsung terkoneksi. Dan kalau mau aplikasinya itu jadi premium, itu cuma upload aja untuk KTP data gitu guys. Jadi kalian tinggal isi itu aja, karena sangat gampang sekali. Biasanya juga ada cashback gitu guys. Pokoknya lebih murah sih menurut aku ya. So, Dana kalau mau endorse aku boleh langsung hubungi email aku di bawah. Oke guys. So, itulah pertanyaan yang sudah aku jawab untuk pertengahan bulan Oktober ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau kegundahan teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar aku. So, teman-teman punya pengalaman yang berbeda, boleh banget komentar di bawah. Mau sharing-sharing juga boleh banget. Just informasi juga ya guys, personal kontak aku yang sudah aku tag di bio aku ataupun di deskripsi itu khusus untuk WA kerjasama. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya itu hanya tersedia di kolom komentar ya. So thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di next video. Bye. 2000 years later.